Oke guys, balik lagi di B Radio ya. Dan kali ini kita bakal membahas sesuatu atau mungkin bisa juga yang namanya membongkar sesuatu. Apa itu? Nah, kemarin kan sempat rame banget ya yang namanya politik dinasti kayak gitu. Isu-isu muncul di mana-mana ya. Mulai dari akar rumput lah, dari sampai ke atas, politik dinasti. Nah, kali ini kita bakalan menguak itu. Apakah benar politik dinasti dan apakah ya kan isu-isu yang kemarin beredar itu tetap sampai sekarang menyerang Pak Jokowi? Nah, nih kita bakalan bongkar nih ya kan. Ada satu partai, ya itulah pokoknya. Nggak usah lama-lama, mari kita simak videonya. PDIP menolak politik dinasti akibat majunya anak Jokowi sebagai cawapresnya Prabowo. Mantap. Tapi gue juga mau mengkritisi nih di dalam internal PDIP sendiri. Karena gini, mengajukan seorang presiden dan wakil presiden itu harus lewat partai politik atau gabungan partai politik menurut pasal 6A ayat 1 UUD 45. Dengan asumsi itu, nantinya partai politik termasuk PDIP akan mengajukan putra-putri terbaik bangsa sebagai pemimpin selanjutnya. Berarti amanat UUD 45 bagus atau jeleknya pemimpin Indonesia tergantung oleh partai politiknya, termasuk PDIP. Pertanyaannya, kalau putra-putri terbaik bangsa yang harus diajukan, bukankah dalam menjadi ketua umum di PDIP harus putra-putri terbaik juga? Bukankah selepas nanti Megawati sudah bukan jadi ketua umum, harusnya ketua umum selanjutnya bukan anak dari Megawati atau keturunan dari Soekarno, tapi harus yang terbaik dari partainya juga? Bukankah PDIP juga harus menjadi contoh untuk politik Indonesia? Karena begini, salah satu fungsi PDIP adalah pendidikan politik dan kaderisasi. Jangan sampai ada the next Jokowi yang melakukan politik dinasti. Tapi kalau PDIP masih mengandalkan keluarga untuk memimpin PDIP, jangan salahkan kalau nanti ada lagi next Jokowi yang melanggengkan dinasti politik. Orang di internal PDIP juga mengandalkan keluarga dalam berpolitik. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah ya. Kalau kita bicara politik dinasti, PDIP juga melakukan politik dinasti. Golkar juga melakukan politik dinasti. Nasdem juga melakukan politik dinasti. Demokrat juga melakukan politik dinasti. Hampir tidak ada partai manapun di Republik Indonesia ini tidak melakukan politik dinasti. Kenapa narasi politik dinasti itu muncul pada saat ada satu orang yang notabene dia adalah anak presiden. Tapi kenapa narasi politik dinasti itu tidak muncul pada saat ada anak ketua umum berkeinginan menjadi calon presiden, calon wakil presiden? Tentang pernyataan lu soal politik dinasti. Bagi gua itu fine-fine aja. Kalau lu kemudian punya anak, lu anggota DPR, oke? Lalu anak lu mencalonkan diri menjadi bupati, apakah itu politik dinasti? Enggak. Karena yang milih nanti rakyat. Problemnya adalah ketika peraturan dirubah agar yang dianggap belum pantas oleh undang-undang menjadi pantas. Ini adalah politik dinasti purba menggunakan kewenangannya untuk memaksakan keluarganya, kroninya ikut dalam kekuasaan. Itu yang tidak boleh. Partai ini menolak RUU perampasan aset. Dilansir dari Kompas.com, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto mengatakan, pencegahan korupsi tidak selesai dengan pembuatan undang-undang. Indonesia pernah memiliki undang-undang pemberantasan korupsi yang terlalu kuat sehingga menimbulkan lembaga yang superpower. Ia mencontohkan kasus kriminalisasi yang dilakukan oleh Antasari di masa lalu, kemudian bocornya sprindik Anas Urbaningrum yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk itu, kata Hasto, PDI Perjuangan akan melihat aspek prinsip dan manajemen, termasuk tata kelola RUU perampasan aset ini dibentuk. Kita terus mendorong agar RUU perampasan aset segera diselesaikan. Penting sekali UU ini, ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di Depok, Jawa Barat pada Kamis. Jokowi menyebut sudah menyampaikan kepada DPR dan kementerian terkait agar segera merampungkan prosesnya. Bagaimana menurut kalian? Partai ini menolak RUU. Yaps. Menurut kalian gimana guys? Tongkat dinasti di Ketua Umum Partai PDIP Perjuangan. Puan dinilai kuat gantikan Megawati di PDIP. Ini adalah tongkat estafet yang sudah disiapkan oleh Ibu Mega untuk melanjutkan partai Wong Cili ini. Gitu ya guys. Pengamat dinasti politik sebut Puan Maharani siap dan disiapkan jadi ketua umum. Begitu ya guys. Pengamat ini bilang Pak Yos Kenawas mengatakan
ini memikirkan secara matang untuk kemajuan partai itu sendiri. Karena Ibu Puan dinilai sebagai kandidat kuat pengganti kepemimpinan ibunya, karena sudah menjadi periode atau masa pendidikan dan persiapan untuk nantinya mengambil alih kepemimpinan partai PDIP itu sendiri. Megawati menebar sinyal Puan menjadi Ketua Umum PDIP dalam pidato politik pembukaan rapat kerja nasional partai di Ancol kemarin hari Jumat. Dengan berseloroh putri Presiden Soekarno ini meminta tukar posisi dengan Puan yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPR RI. Puan adalah salah satu kandidat kuat penerus setelah Soekarno untuk pemimpinan partai PDIP selanjutnya. Mbak Puan sudah menjalankan periode untuk nantikan mengambil kepemimpinan partai PDIP. Apakah partai PDIP akan lebih maju atau partai PDIP akan selalu di hati rakyat? Terus netizen bilang, ya elah, emang ada calon yang lain mau ganti Ibu Mega? Sepertinya nggak ada deh. Partai keluarga itu paling ya jadi ketum ya, anak cucu cicit aja, orang lain nggak mungkin. Yang masih loyal di sana cuma jadi keset dan pembantu aja. Jangan berharap jadi ketum loh, mimpi. Jika sampai Puan jadi ketum, sudahlah, jangan harap menang pemilu gara-gara satu orang caleg PDIP ditinggalkan. Padahal tak ada masalah dengan kepemilihan. Kenapa tak jadikan Ahok ketum PDIP? Wah, di luar nalar. Menurut kalian gimana guys? Apakah Ibu Puan cocok menjadi ketua umum partai PDIP? Dan Ibu Puan adalah 10 tahun menjadi ketua DPR RI Republik Indonesia di periode Pak Jokowi. Mari kita diskusi, komen ya guys. Orang kan bilang, wah ini gara-gara anak dong, gara dinasti dong misalnya kayak gitu. Saya selalu bilang, lupakan semua yang disebut dinasti. Kalau orang itu dia ada trajektorinya. Betul. Dia ada trajektorinya, udah kamu nggak usah ngomong-ngomong dinasti, dia ngikutin ada trajektori. Tapi trajektori pemilik jangan suruh dari sersan juga dong. Jangan dari kopral juga ya. Kalau ya dia pasti ada akselerasi dan percepatan, tapi ada trajektori. Ada proses yang dia lalui, dan di level ini ketika misalnya itu dialihkan ke Ibu Puan, masuk akal. Jauh lebih masuk akal menurut saya. Dia ada darahnya sebagai simbol legitimasi. Maksudnya legitimasi Bung Karno, pendiri PNI misalnya gitu. Ada darahnya sebagai legitimasi. Ada kualifikasi yang sudah dilewati. Anggota DPR sudah, jadi Menko sudah, ketua DPR sudah. Kualifikasi pimpin partainya dapat dong. Ya kan gitu. Jadi masuk akal aja. Jadi kalaupun itu kode yang sangat, maksudnya masuk akal aja. Ya Bu Mega percayakan kepada siapa lagi? Walaupun dia banyak perbedaan misalnya dengan Ibu Puan, tapi seberbeda-bedanya ibu dan anak, dia akan tetap lebih percaya ini untuk melanjutkan partai. Nah, kalau untuk itu kan siapa maju pilpres ya kan itu-itunya beda, ada survei penerimaan masyarakat segala macam, ya kasih ke Mas Ganjar. Tapi kalau untuk melanjutkan partai, gitu. Jadi menurut saya itu kode maupun enggak, tapi menurut saya sesuatu yang masuk akal aja. Karena di saat yang bersamaan juga Bang, dari pengamatan kita itu nggak hadir dua orang yang biasanya hadir di internal PDI acara. Satu Mas Prananda, satu lagi Pak Budi Gunawan. Abang, ya, saya nggak tahu persis itu kenapa, tapi kan ada yang menyampaikan lah, ada yang anaknya wisuda lah, atau apa. Kalau soal Pak Budi Gunawan saya nggak tahu kenapa. Mungkin ada tugas lain, tugas negara, mungkin kan dia pejabat negara. Kita kan nggak tahu ya. Usernya presiden ya. Kan ada pejabat negara, disuruh presiden jalan kan harus jalan. Kan aneh tiba-tiba suruh presiden jalan kemudian tiba-tiba harus hadir di situ, kan jadi pertanyaan kenapa gitu. Kalau ditugasi, kan bisa kayak gitu. Nah, tapi juga melihat kalau settingannya memang harus Ibu Puan yang ada menyematkan api itu, ngebakar api abadinya itu Bu Puan dan Ibu Mega, ya mungkin Mas Prananda merasa dia nggak relevan hadir. Soal estafet ini, simbol-simbol estafet ini kan ngefek juga nih, yang kayak gini-gini. Betul Bang. Ya kayak gini-gini tuh gitu. Hasto aja yang biasa tampil depan nggak naik ke stage kecil itu, hanya di bawah aja gitu. Yang sudah dibilang ya bisa kita anggap sebagai perawi
Ibu Mega kan. Jadi omongan Hasto adalah omongan Bu Mega jadinya kan gitu. Ini hanya di bawah gitu. Jadi memang spesial kedudukan Ibu Puan di situ. Jadi walaupun mungkin bisa saja ada perbedaan pendapat antara dalam beberapa hal, tapi kalau untuk melanjutkan estafet partai ini, kalau dalam pikiran Ibu Mega menurut saya nggak ada nama lain tuh, Ibu Puan. Tapi itu catatan saya tadi, kalau lossnya tambah banyak nih sampai November, pasti di akar rumput ada ide lain nih. Oh, kita loss terus nih. Ya mungkin ada ide baru gitu. Kita cari orang yang bisa kasih harapan. Saya lihat di Rakernas kali ini salah satu bintangnya ya, dan salah satu pesan politik yang paling kuat itu adalah The Rise of Puan. Puan ini Puan Maharani, putri Ibu Megawati yang sekarang sedang menjabat sebagai Ketua DPR. Yang membuat saya langsung keluar dengan terminologi The Rise of Puan itu adalah ketika Bu Mega berpidato dan mengatakan, Mbak Puan kita gantian dong. Saya pengen keluar negeri sebagai ketua DPR dan Mbak Puan yang di sini jadi ketua umum partai. Sebetulnya itu kan joke. Pasti joke karena Bu Mega tidak mungkin jadi ketua DPR karena beliau bukan anggota DPR. Tetapi kan itu mungkin sedikit banyak alam bawah sadarnya Bu Mega bahwa memang Mbak Puan ini udah mulai dipertimbangkan untuk menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Joke-nya Mbak Mega atau Bu Mega itu menurut saya di satu sisi adalah joke. Tapi kalau dibaca bahwa itu merupakan pesan tersirat bahwa Bu Mega melihat Mbak Puan sebagai calon ketua umum PDI Perjuangan di masa depan, menurut saya bisa dijustifikasi juga, bisa dilegitimasi juga gitu. Dilalah ya yang membacakan sikap politik PDI Perjuangan adalah Mbak Puan. Sikap politik PDI Perjuangan kan tentu akan dibaca oleh Pak Jokowi, dibaca oleh Pak Prabowo sebagai presiden-elek, dibaca oleh ketua-ketua partai yang lain. Kenapa Puan yang ngomong? Memang dia adalah ketua bidang politik. Tapi kenapa ya isinya seperti itu? Menurut saya itu artinya ruang itu diberikan oleh Bu Mega pada Mbak Puan. Kalau oke, dia ketua, tapi kan Bu Mega bisa tunjuk yang lain ngomong. Yang kedua Mbak Puan ngomong, tapi kan isinya kan bisa aja diveto oleh Bu Mega. Bisa nggak isinya dibikin lebih keras seperti pada hari pertama gitu? Hemat saya ini pidato yang bikin dominannya adalah Mbak Puan dan tim, bukan Mas Hasto. Kalau Mas Hasto yang bikin itu kayak hari pertama. Pangeran Kegelapan, Voldemort keluar lagi itu. Nggak akan selembut yang kemarin itu gitu loh. Tentu ini juga bagian dari dinamika di dalam dalam sidang-sidang ya, karena begitu. Tetapi menurut saya Mbak Puan itu telah mencapai sebuah kematangan emosi. Dia mampu melihat situasi dan dia mampu menahan diri. Ya masa depan PDI Perjuangan ini kelihatannya sudah nampak ya, bahwa penerus PDI Perjuangan, Bu Mega di PDI Perjuangan itu kemungkinan adalah Puan Maharani. Tidak sekarang, tapi mungkin di atas 2029 atau di atas 2030. Lahirnya demokrasi tidak lepas dari sejarah perjuangan. Keberadaan partai politik sangat menentukan perkembangan demokrasi bangsa. Akan tetapi, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP justru tidak berdemokrasi di dalam internal partainya. Hal yang bertolak belakang itu terlihat ketika Ketua Umum PDIP lebih ditentukan berdasarkan darah keturunan keluarga. PDIP tidak berdemokrasi namun seperti menerapkan sistem monarki untuk menentukan keberlanjutan kepemimpinan partai. Keterpilihan Megawati Soekarnoputri sebagai ketum PDIP selama 23 tahun membuktikan bahwa sistem monarki bisa berkembang secara senyap di dalam tubuh demokrasi PDIP. Hal ini semakin terlihat ketika anak perempuan Megawati Soekarnoputri yakni Puan Maharani didapuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP. Sebuah jabatan partai politik yang sangat strategis yang ditentukan berdasarkan garis keturunan keluarga ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. PDIP adalah partai politik monarki yang berkedok demokrasi. Jelas terlihat bahwa PDIP merupakan partai dinasti tanpa demokrasi yang ingin terus berkuasa di negara demokratis. Dinasti itu kalau Pak Jokowi menunjuk Gibran menjadi PJ gubernur umpamanya, itu politik dinasti gitu loh. Tapi gini lah Bang, oke lah. Ya kan itu soal politik dinasti. Soal politik dinasti, saya belajar sama Mas Hasto, sama Mbak Puan. Ketika Gibran diusung menjadi calon wali kota Solo ketika itu, ada yang protes, banyak yang protes. Dan orang memperdebatkan, dianggap itu politik dinasti. Apa kata Mas Hasto, Mbak Puan? Loh, Gibran bukan ditunjuk jadi wali kota, bukan diangkat, dipilih. Dan ternyata dipilih dengan hasil yang luar biasa. Oke lah Bang. Hari ini kepuasan masyarakat Solo
terhadap kinerja Gibran berapa? 92%. Mungkin ini yang tertinggi dan terbaik. Nah, itu tadi ya. Bagaimana kalau menurut kalian? Langsung aja komen di kolom komentar.